dibilang kayak I'm just a little girl that has a very big dream gitu kan. Aku cuman cewek biasa yang punya mimpi yang besar banget. Kabarjela.com. Baik lagi di ngobrol bareng bersama gua Kidu. Nah, sebelumnya minal aidin wal faizin, masih dalam suasana lebaran. Kali ini gua mau mewawancarai salah satu putri pariwisata. Siapa dia? Penasaran? Yang jelas cantik, smart, dan juga jadi kebanggaan Indonesia. Nah, ini dia. Halo semuanya teman-teman. Aku Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019. Sebelumnya, aku juga mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mawar, mau nanya dong, bagaimana sih cara menjadi Putri Pariwisata? Oke. Jadi ceritanya mungkin bisa dibilang kayak I'm just a little girl that has a very big dream gitu kan. Aku cuman cewek biasa yang punya mimpi yang besar banget dan I'm working on it. Jadi memang dari dulu aku itu udah didukung sama keluarga aku, sama orang tua aku untuk besarnya itu jadi Putri Indonesia, ikutan pageant gitu kan Kak. Dan emang juga mimpi kecil aku untuk jadi seorang beauty pageant. Dan pada saat aku SMA, SMP juga teman-teman, guru semuanya itu udah ngomong kayak meramalkan gitu Kak, bilang Mawar kamu kayaknya cocok deh kalau besar itu jadi pageant, ikutan ajang-ajang pageant. Dan setelah aku lulus SMA, aku punya waktu 3 bulan untuk persiapan waktu itu, dan aku ikut pemilihan di provinsi dulu, yaitu Putri Pariwisata NTT. Nah setelah aku menang di provinsi aku dikirim ke nasional. Nah ceritanya itu kan sebenarnya 3 bulan itu benar-benar penuh perjuangan dan benar-benar aku dapat banyak pengalaman buruk maupun baik ya Kak. Jadi pada saat aku ikutan ajang pageant, pada saat pemilihan di provinsi, keluarga aku itu lagi dalam keadaan, bisa dibilang mungkin dalam keadaan yang bisa dibilang bangkrut ya Kak. Jadi orang tua aku waktu itu tidak bisa memfasilitasi aku untuk persiapan apa segala macam, sehingga aku dibantu sama abang aku, anak pertama. Dan orang tua aku juga pada saat itu tidak bisa mendukung, dan sempat saya dan juga orang tua saya itu berselisih karena aku ikutan ajang pageant, terus kemudian orang tua saya maunya fokus kuliah pada saat keadaan keluarga kami yang sedang benar-benar lagi jatuh banget. Tapi aku kekeh ikutan pageant, dan pada saat menang, orang tua aku juga sempat ngomong nih ke Dinas Pariwisata di NTT bahwa yang jalan ke nasional itu yang juara 2 Kak. Tapi aku marah di situ sama orang tua aku marah, dan aku tetap stay di tempat di Kupang waktu itu. Aku tetap stay untuk ikut pelatihan, persiapan segala macam. Dan pada saat lomba nasional di Jakarta, puji Tuhan aku bisa menang setelah karantina selama 1 minggu. Persiapan apa yang dilakukan untuk menjadi Putri Pariwisata? Oke Kak, jadi persiapan yang aku lakuin itu pertama, ini kan terkait dengan pariwisata, dan kita juga ada yang namanya talent show. Nah, jadi setiap pageant ini harus mempunyai bakat untuk ditunjukkan apapun itu, dan aku waktu itu memilih untuk memainkan alat musik khas NTT yaitu sasando. Jadi selama 3 bulan itu aku belajar sasando, kemudian juga selama 3 bulan itu personalitinya sih Kak, lebih ke mengubah personalitinya kita, memperbaiki personality mulai dari cara berjalan, kemudian cara berbicara kepada orang, cara duduk, bahkan cara makan pun ada aturannya. Dan yang lebih dipersiapkan sih sebenarnya personality Kak, karena yang paling penting dari semuanya itu personality. Dan juga tentunya hal-hal yang mendukung yang lainnya itu seperti misalnya kostum, karena di setiap ajang-ajang pageant itu kan pasti ada yang namanya national costume tuh Kak, yang gedenya
itu luar biasa, heboh banget. Nah, jadi kita juga persiapin national costume, kemudian juga evening gown, dan juga dress-dress lainnya yang memang masuk dalam persyaratan untuk mengikuti ajang-ajang pageant. Dan tentunya juga beberapa materi-materi mengenai pariwisata. Itu knowledge juga penting berarti kayak? Benar. Karena untuk dari Putri Pariwisata sendiri nih Kak, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh seorang Putri Pariwisata, yaitu brand, beauty, behavior. Apa tuh Kak? Bisa dijelasin nggak Kak? Oh ya, jadi brand, beauty, behavior. Brand itu adalah knowledge, kemudian beauty itu adalah penampilan kita, bagaimana caranya kita agar bisa tampil selalu rapi gitu Kak, kesannya rapi kepada orang. Terus kemudian juga behavior ini yang tadi aku bilang personality, gimana cara makan kita, cara duduk, cara jalan, cara balik yang tadi ya Kak, balik yang tadi yang dijelasin ya. Oke. Dan kalau untuk di Yayasan Eljon sendiri nih Kak, Putri Pariwisata itu sama sebenarnya dengan brand, beauty, behavior, cuma agak beda pemilihan katanya. Jadi kalau di Eljon itu smart, charming, dan juga cheerful. Jadi itu sama kayak brand, beauty, and behavior. Destinasi favorit Mawar apa? Kecil dari SMP, SMA aku selalu asrama. Jadi memang waktu untuk keluar itu jarang. Jadi paling jalan-jalan itu sekitar, misalnya dalam setahun itu kan kita liburannya liburan Paskah, liburan Natal. Nah, aku cuma jalan-jalan pada saat itu aja. Jadi sebenarnya aku belum terlalu banyak juga untuk jalan-jalan. Oh iya, setelah terpilih itu kan kalau nggak salah di bulan September ya. Nah, setelah terpilih apa yang Mawar lakukan? Setelah aku terpilih kemarin ya Kak? Iya. Iya, jadi aku kan baru tamat SMA nih Kak. Harusnya aku lulus SMA, harusnya kuliah. Dan karena memang aku menang, aku harus tinggal dan pindah di Jakarta. Kemudian kuliah aku juga harus dicutikan. Dan setelah aku menang, kita punya banyak program sebenarnya dari Yayasan Eljon sendiri. Kita punya banyak program. Dan bahkan kita juga kerjasama dengan pageant-pageant luar negeri. Bukan hanya kerjasama dengan pemerintah di Indonesia, tapi juga kita kerjasama dengan pageant-pageant di luar negeri untuk istilahnya simpelnya kita saling bertukar budaya nih Kak, saling bertukar budaya dan saling memperkenalkan. Misalnya kita memperkenalkan Indonesia di negara mereka, sebaliknya mereka pun memperkenalkan negara mereka di Indonesia. Nah, tapi karena sekarang ini pandemi corona, jadi banyak banget sebenarnya event-event kita yang tertunda, yang memang harus ditunda dan nggak bisa dijalani sekarang. Bagaimana sih sekarang kan kondisinya pandemi nih di tahun 2020 ini, menurut Mawar gimana? Ya bener Kak, jadi sampai sekarang sih kami dari Putri Pariwisata dari Yayasan Eljon sendiri masih aktif, tapi lebih aktif kayak sekarang ini Kak, kita itu sharing-sharing dan kemudian kita juga mewawancarai beberapa kepala dinas dari beberapa provinsi, kemudian juga pemilik bisnis travel, bisnis yang terkait dengan pariwisata, hotel, untuk kita mengetahui gimana sih kondisi mereka sekarang dan gimana sih kondisi pariwisata pada saat ini. Dan kita masih tetap produktif untuk memberikan informasi ke masyarakat, dan juga tentunya kita juga masih sering sharing-sharing soal pariwisata, karena sekarang ini kan orang nih pasti penat banget ya kan Kak, udah bosan banget di rumah. Mereka ini sekarang setelah COVID-19 ini berakhir pasti semuanya pengen jalan-jalan. Nah, jadi sekarang ini kita lebih sering juga sharing-sharing tentang pariwisata supaya jadi bahan untuk mereka sebagai sumber juga untuk mereka nih, kira-kira nanti mereka mau pilih yang mana setelah COVID-19 ini, mereka mau pergi kemana gitu Kak. 2-3 tahun ke depan apa yang mau lakukan? Tentunya walaupun jabatan aku sudah berakhir ya Kak sebagai Putri Pariwisata Indonesia, tapi aku juga tetap berperan untuk mempromosikan Indonesia. Dan tentunya walaupun di sini gelar aku sebagai Putri Pariwisata Indonesia, nggak berarti tugas aku melulu untuk memajukan ataupun ikut membantu pemerintah dalam hal memajukan pariwisata. Tetapi juga di sini kita sebagai public figure yang mengajak masyarakat, yang mengajak kaum milenial, semua masyarakat untuk menjadi agen of change nih, agen perubahan. Karena yang seperti tadi aku bilang, walaupun jabatan aku Putri Pariwisata, nggak muluk-muluk aku kerja untuk pariwisata, tapi juga untuk bagaimana caranya kita di sini membantu orang, membujuk orang untuk bisa sama-sama berkarya, berprestasi. Pesan-pesan untuk calon yang tadi itu, balik lagi ke tema yang pertama, calon-calon Putri Pariwisata,
Mungkin pesan-pesan Mbak apa? Pesan-pesan aku yang pertama adalah kalian harus mempunyai mimpi setinggi langit, mimpi yang benar-benar tinggi, dan juga kemudian jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa bahwa mimpi kalian itu mustahil, karena seenggak mungkin apapun mimpi kalian itu terlihat, apapun itu nggak ada yang nggak mungkin. Jadi percaya dan jangan pernah ragu untuk mencoba, karena 1000 langkah pun harus diawali dengan 1 langkah. Dan yang paling penting, jangan takut sama masalah, karena menurut aku semakin banyak, dan ini menurut pengalaman aku sendiri ya Kak, yang udah aku rasain, semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka semakin sukses, semakin terang jalan kesuksesan kita. Jadi jangan pernah takut sama masalah, karena masalah itulah yang menjadikan kita seorang yang sukses.